Hai, selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Sebelumnya, kita bersama-sama memuji Tuhan dulu. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita. Kita mau pujikan Bapakku datang padamu sebagai ucapan syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita, untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati segala peralatan yang kami pakai. Jaringan, semuanya boleh baik, sehingga kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kebaikan Tuhan begitu banyak dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik, kita mau bersyukur, kita mau mengungkapkan kebaikan Tuhan, rasa syukur kita untuk semua yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Lause. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo Lause mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita menghampiri Tuhan, kita minta supaya Tuhan menolong kita agar kita dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Lause Yosua akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami senang sekali kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami ya, agar kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh memberkati kami, boleh menjadikan kami anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Lause Yosua yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita kita pada hari ini adalah tentang sebelum Tuhan Yesus akan disalibkan di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus akan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Sebelum Tuhan Yesus akan membawa salibnya, memikul salibnya ke Bukit Golgota. Ada suatu momen di mana Yesus atau Tuhan Yesus yang kita sembah, dia diperhadapkan kepada siapa? Pilatus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan ceritanya, yuk kita saksikan terlebih dahulu videonya di mana Tuhan Yesus diperhadapkan di hadapan Pilatus. Mari kita saksikan bersama-sama. Yesus di hadapan Pilatus. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Teman-teman, tentu kalian masih ingat ya, ketika Yesus diserahkan oleh Yudas muridnya dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Kemudian Yesus pun dibawa menghadap Pilatus. Pada saat itu banyak tuduhan kepada Yesus dan membuat ia seolah bersalah. Ketika itu Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus pun menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya."
Setelah beberapa waktu di hadapan Pilatus, kemudian Pilatus mengatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Pilatus memerintahkan untuk membawa Yesus kepada Herodes. Ketika itu Herodes mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Akhirnya Herodes memerintahkan untuk mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Nah, teman-teman, sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus dan berniat ingin melepaskan Yesus. Tapi pada saat itu orang banyak terus mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Nah, adik-adik, setelah kita menyaksikan tadi Tuhan Yesus diperhadapkan ya dengan Tius Pilatus, kita mau melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu tidak bersalah, ya kan? Rupanya dia itu nggak bersalah, dia dihukum tapi dia tidak bersalah. Coba adik-adik, ada adik-adik yang yang mau dihukum tapi tidak bersalah. Ya kan, pasti kalian akan merasa, masa saya ini kan tidak bersalah, masa saya dihukum, ya kan? Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, satu kesalahan pun. Bahkan ya Pontius Pilatus ya mencari kesalahannya pun tidak ada satu pun yang didapatkan oleh Pontius Pilatus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wah pada waktu itu ya, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang, para ahli Taurat, ya para orang Farisi yang membenci Yesus, begitu ya. Mereka lah yang berusaha supaya Tuhan Yesus ini ya, mau dia dapat bersalah kesalahan atau tidak, dia harus dihukum mati, dia harus disalibkan. Kalau tidak, mereka akan memberontak. Mereka akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mereka akan melakukan kerusuhan-kerusuhan di tempat itu. Nah, adik-adik yang terkasih, pada akhirnya ya Pontius Pilatus ini yang dia lakukan adalah dia mencuci tangannya ya. Mencuci tangannya untuk apa? Sebagai simbol bahwa dia melepaskan diri, tidak mau menanggung kesalahan itu, tetapi dia memutuskan agar apa? Agar Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, apa pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Dari firman Tuhan ini yang kita mau dapatkan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Meskipun di mata manusia, di mata dunia ini sudah jelas-jelas Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tetapi karena pengorbanan itu harus dilakukan. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia harus menanggung dosa manusia. Dan pada akhirnya hal itu terjadi. Tuhan Yesus menanggung dosa manusia. Dia menanggung dengan mengorbankan dirinya untuk disalibkan di atas kayu salib. Meskipun dia tidak bersalah, meskipun dia tidak melakukan kejahatan, meskipun dia tidak melakukan pelanggaran, tetapi karena kasihnya kepada kita semua, dia mau berkorban, mati di atas kayu salib, ya, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh berharga sekali pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mau memberikan dirinya, dia mau mengorbankan diri hidupnya, dia mau mengorbankan tubuhnya untuk dicambuk, untuk dipukul, untuk dihina, untuk disiksa. Untuk apa semuanya? Semuanya itu adalah untuk menanggung dosa kita semua. Dosa Lausu Yosua,
dosa. Adik-adik semua, begitu besar kasih Tuhan Yesus itu kepada kita semua. Bahkan walaupun dia tidak bersalah, tetapi dia mau menanggung dosa kita semua. Nah, adik-adik yang terkasih, marilah kita juga menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita mau menjadi anak Tuhan juga yang mau berkorban juga untuk Tuhan Yesus, ya kan? Berkorban apa ya untuk Tuhan Yesus ya? Oh ya, saya mau berkorban untuk Tuhan Yesus. Hari Minggu saya mempersiapkan hati saya, mempersiapkan diri saya untuk ikut sekolah minggu bersama-sama, ya kan? Walaupun lewat video online, tapi saya tidak mau bangun kesiangan. Saya harus mempersiapkan diri. Saya mau mengorbankan diri saya, ya kan, mengorbankan waktu saya untuk saya mau ikut sekolah minggu bersama-sama. Oh ya, saya mau mengorbankan waktu saya, walaupun ya kan waktunya itu mungkin waktunya main game, atau waktunya itu mungkin waktunya untuk senang-senang. Tapi pada waktu itu saya mau mengorbankan waktu saya untuk berdoa, untuk baca Alkitab, ya kan, untuk dengarkan cerita firman Tuhan. Ya kan, mau mengorbankan waktunya, ya kan, mau mengorbankan uangnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apalagi mau mengorbankan tenaganya untuk membantu papa mamanya, ya kan, untuk membantu papa mamanya atau orang tuanya. Jadi banyak hal adik-adik yang kita bisa lakukan untuk mengorbankan diri kita, ya, untuk berkorban bagi kemuliaan Tuhan seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, ya kan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22a, ya. Sangat pendek sekali dan mudah dihafal, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 22a. Bunyi firman Tuhannya demikian. Ia tidak berbuat dosa. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Ya, artinya Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Ya, sekali lagi kita baca ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 22a. Ia tidak berbuat dosa. Ya, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami melalui firman Tuhan. Ajar kami untuk kami mau berkorban untuk Tuhan, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menolong kami menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.